Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Lagu Sukatani mengema kala unjuk rasa, mau bikin hingga terkenal tilang di jalan bayar polisi. Lirik lagu Sukatani berjudul Bayar, Bayar, Bayar bikin gempar. Dugaan pembungkaman hingga intimidasi aparat disebut jadi alasan lagu ditarik dari peredaran. Apakah ini murni ekspresi seni yang bebas atau justru produk seni yang kebablasan? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang, kehormatan datang, Ketua Umum Prabowo Mania 08 yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Bung Immanuel Ebenezer. Selamat malam Bung Immanuel, tengah padatnya kegiatan. Ya, Om Aiman, terima kasih atas undangannya. Kami terima kasih juga. Silakan, duduk dulu. Atau mau orasi? Nanti bayar. Oke, nanti kita kasih. Kan nih? Hadir pula Kabar Eskrim Polri 2008-2009 Komjen Pol Susno Duaji, masih di jalan, nanti saya akan panggilkan. Dan kemudian saya panggilkan kembali Penasihat Ahli Kapolri Profesor Hermawan Sulistyo, Prof Kiki. Selamat malam Prof Kiki. Luar biasa semangatnya terus membara. Selamat malam Prof. Kemudian saya panggilkan pakar komunikasi politik, Profesor Emrus Sihombing. Prof. Emrus, apa kabar Prof? Terima kasih, siap. Silakan. Saya panggilkan kembali Direktur Eksekutif Lemkapi, Bung Edi Hasibuan. Apa kabar Bung Edi? Baik, ya, senang sekali. Mantap, sudah sana, Bang. Dan the one and only, Bung Haris Ashar, pendiri Lokataru. Selamat malam Bung Haris. Malam Pak Aiman. Yang baru setahun, berulang tahun. Oh itunya, bukan? Betul. Oke. Dan kita akan mulai terkait dengan lagu Bayar, Bayar, Bayar bikin ambiar. Menurut, ini ada dua pendapat. Yang pertama, ini murni kebebasan berekspresi dilindungi oleh pasal 28E Undang-Undang Dasar 45. Tapi sisi lain, iya bebas, tapi jangan bablas. Karena menyinggung institusi dan lain sebagainya. Saya ke Bung Haris Ashar dulu deh. Bung Haris, menurut Anda itu bablas atau bagian dari bebas? Enggak, itu enggak ada yang kebablasan. Nggak ada? Malah kurang. Saya mau bilang begini, secara estetik. Malah kurang maksudnya gimana? Saya mau jelaskan dulu. Secara Oke. estetik lagu ini enak. Paling enggak secara subjektif di saya. Iya. Ini Suaranya oke lah ya. komposisinya musiknya oke keseluruhannya oke lah. Oke. Perlu dapat penghargaan secara dari dunia seni dan musik saya pikir. Termasuk dari sisi busana juga. Nah yang kedua, gara-gara lagunya enak menjadi viral. Kalau lagu yang mengkritik polisi banyak. Pasca kasus Kanjuruhan, banyak lagu-lagu yang muncul juga. Di peristiwa-peristiwa lain juga banyak. Slang itu juga secara implisit ada lagunya yang mengkritik, meskipun belakangan slang itu memuji polisi. Nah jadi saya mau mengatakan lagunya enak, dia menjadi viral, baru meresahkan meresahkan institusi polisi atau sejumlah pejabat kepolisian yang akhirnya melarang atau memaksa si dua seniman tadi itu, anggota band Sukatani itu untuk minta maaf. Kalau nggak viral, nggak dipaksa. Coretan-coretan soal acap ya, all cops are bastard gitu di Malang banyak. Dari sebelum viral lagu ini? Jauh-jauh, karena peristiwa-peristiwa perilaku kepolisian ya yang meresahkan masyarakat itu banyak di Indonesia di mana-mana. Anda pergi ke Papua, orang bisa berjejer 2 kilometer, ini analoginya gitu ya kira-kira. Untuk menjelaskan bagaimana mereka kecewa dengan polisi, jadi korban dan lain-lain. Jadi kalau bicara soal
kritik publik karena pengalaman mereka, ekspresinya itu nggak cuma di lagu, banyak. Nah, secara dalam konteks itu saya mau bilang bahwa dalam konteks yang lebih kurun waktu tertentu, berbasis di banyak tempat, ekspresi kritik publik terhadap polisi itu banyak sekali dan macam-macam. Jadi kalau ini dibilang bablas, tidak ada yang kebablasan. Sukatani malah telat. Kenapa baru bikin lagu sekarang? Jadi saya mau mengatakan bahwa ini ada ekspresi yang imajinatif, ada ekspresi yang model seninya itu dekat dengan fakta, menggunakan pilihan-pilihan bahasanya, menggambarkan apa yang dekat dengan fakta. Sukatani ada di situ. Nah, jadi saya mau bilang, saya sebenarnya kecewa dengan Sukatani. Ada mengatakan bahwa apa yang disampaikan Sukatani itu benar adanya, begitu? Iya, karena itu fakta yang Kalau polisi menyatakan bahwa itu buktinya ada nggak kan gitu? Gampang ini sekarang, Bu. Anda tinggal pergi ke YouTube, cari tentang cerita kisah-kisah orang-orang yang di YouTube itu ada kisah-kisah supir truk itu. Atau orang-orang yang membongkar soal cerita-cerita pungutan liar di Sumatera. Yang kemudian orang yang membongkar itu juga dipidana di masa pemerintahan Jokowi. Jadi sebetulnya fakta-fakta ini banyak ceritanya gitu. Nah, jadi saya mau bilang tidak ada yang kebablasan sama sekali. Dari sisi hak asasi manusia, kita sama-sama korban, ya kan? Nanti ini ada ahlinya. Pak Noel udah ketawa dia. Pak Noel ini sebenarnya pendukung penguasa, tapi dia sebenarnya pro kita. Saya tahu. Saya tanya, pro bebas atau pro bablas gitu? Nggak, dia pasti mau bilang nanti kebablasan. Oke. Ini kebebasan saya mengomentari dia. Tapi saya mau bilang bahwa kita sama-sama ngerti Om Iman ya. Dari sisi hak asasi manusia, lebih khususnya lagi soal kebebasan berekspresi. Tadi kalau misalnya Menteri Kebudayaan mengomentari ya tapi jangan menyinggung haknya orang lain, tidak. Lagu ini tidak menyinggung karena negara, institusi tidak punya hak. Institusi punyanya kewajiban. Lagu institusi tidak punya hak. Tidak punya hak. Institusi punya kewajiban. Iya. Yang institusi punya hak itu adalah hak hukum. Hak asasi manusia mereka nggak punya. Mereka bukan manusia, mereka institusi, alatnya manusia. Negara itu adalah alatnya hak asasi manusia. Polisi, institusi itu dia alatnya negara. Jadi 2 level di bawah manusia sebetulnya. Nah, institusinya itu. Jadi dia instrumen. Jadi kalau dibilang bahwa jangan menyinggung haknya orang lain, nggak ada yang menyinggung. Ini menyinggung alat negara gitu. Yang dibiayai oleh negara, dikasih kewenangan secara imajinatif dan konstitusional atas nama negara. Yang ditanya, kenapa tugas kamu tugasnya nanti dijelasin lah sama mantan Kompolnas nih kan. Dijelasin tugasnya ini melindungi penegakan hukum dan jaga ketertiban tuh di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Tapi kok malah menggunakan kekuasaannya untuk menerima uang-uang seperti itu. Dan kalau Anda tanya di peristiwa yang mana? Menggunakan uang-uang seperti itu. Sebentar, sebelum Anda. Saya mau jelaskan. Sebelum dipotong. Saya mau menjelaskan. Ini karena perlu penjelasan kan? Iya, nanti jangan dikutip dari peristiwa mana, nggak bisa begitu. Oke. Nah, seni itu jangan ditabrakkan dengan fakta. Kamu nih menggambarkan fakta yang mana, nggak begitu. Dia cara bekerja seni itu. Saya juga pernah ikut unit. Oke, sebelum kita ke sini, boleh nggak saya stop di situ dulu. Jadi menerima uang-uang ini, Anda mengatakan itu maksudnya kan polisi itu kan? Betul. Itu kan pernyataan yang menurut saya straight to the point. Iya betul. Kalau ditanya nanti misalnya ada buktinya dan lain sebagainya. Saya belum seminggu pulang dari pendampingan kasus, yang pasca pemeriksaan juga polisinya kasih kode. Ya kan, ini efisiensi nih, padahal kepolisian tidak kena efisiensi. Jadi bahasa-bahasa isyarat seperti itu banyak. Nanti di Kompolnas bisa dibuka datanya seperti apa. Kita akan lanjutkan nanti. Saya ke Prof Kiki atau mungkin Bung Edi Hasibuan mau menanggapi itu? Silakan. Tapi ini air minum nggak ada ya? Haus nih, baru pertama. Nanti. Silakan, Bung Edi. Saya agak heran juga lihat Bang Haris nih ya. Kenapa demikian? Karena ya belum apa-apa udah bicara misalnya bayar ya. Kita tahu bahwasanya kan memang semua harus berdasarkan fakta-fakta yang ada ya. Ya bisa saja sampaikan tadi bahwasanya ini gampang melihatnya di YouTube ya. Masalahnya adalah kalau kita lihat, kita sebetulnya nggak keberatan juga. Ada masyarakat yang menyampaikan kritikan terhadap
misalnya dari Sukatani ya saat ini, kemudian memang banyak mendapatkan sorotannya. Tapi juga kita lihat bahwasanya ini kalau kami melihat ini kan memang bagian daripada masukan ya. Mungkin kritikan juga ya menjadi kepolisian. Enggak, tadi apa yang disampaikan oleh Bung Haris Azhar kan kalau mau cari buktinya gampang di YouTube dan lain sebagainya. Bahkan yang bersangkutan tadi menyatakan bahwa saya sendiri mengalami, betul gitu? Ya. Kurang lebih begitu kan? Ya. Kode dan lain sebagainya. Sepanjang itu ada bukti, bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa akan diproses. Siapapun juga polisinya, siapapun oknumnya, apabila misalnya itu ada bukti-bukti, saya kira bisa diproses. Siapapun. Ya, cuman masalahnya dan pasti diproses. Pasti diproses. Propam dan lain sebagainya ya. Karena memang di sini adalah ini kan saya kira masyarakat pasti akan melakukan pengawasan ya terhadap kepolisian ya. Apapun juga yang dilakukan oknum apabila memang cukup bukti itu pasti akan proses. Tidak mungkin enggak ya. Saya kira kita tahu selama ini banyak jenderal yang diproses juga banyak ya. Bukannya Bintara kalau misalnya selama ini ada, tapi jenderal pun diproses banyak. Artinya di dalam hal ini adalah tidak ada ruang kepada oknum yang melanggar atau menyimpang ya. Sepanjang itu bisa diberikan disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Bung Haris, artinya Tapi yang pernyataan itu nggak ada lagunya. Hah? Nggak ada lagunya. Kalau yang tadi bayar-bayar kan ada lagunya. Yang diproses-proses tuh nggak ada lagunya. Saya cuma mau bilang begini. Enggak, tadi Anda mengatakan Itu bahwa terlalu saya sendiri normatif. dikasih kode, itu boleh Nggak, dong? pernyataannya Bung Edi ini terlalu normatif. Seolah-olah bahwa yang berproses ditindak di atas kertas seperti itu. Kalau semua ditindak dan sudah beres, Kompolnas dibubarkan hari ini. Ini kan sebetulnya kegagalan faktor pengawasan juga di Kompolnas, terutama misalnya Pak Edi yang pernah di Kompolnas. Jadi saya mau bilang, selalu ya kita berdebat soal hal-hal seperti ini, soal ekspresi ini terkait dengan fakta, terkait dengan fenomena. Dijawab dengan enggak, ini ada aturannya, kami tindak, ada mekanismenya. Iya, kalau atas kertas ya seperti itu. Gitu. Tetapi dalam prakteknya masih terjadi. Dalam prakteknya ada yang mengekspresikan, masih diekspresikan. Yang ekspresikan dipaksa ini direpresi, marah juga publik. Sampai akhirnya Kapolri juga bikin pernyataan. Jadi kan artinya peristiwa ini, fenomena ini masih on, masih berjalan, masih berlangsung. Bahwa ada orang 1, 2, 10, 100, 1000, 10.000 bahkan yang dihukum, itu tidak menghilangkan fakta atau tidak menghilangkan fenomena bahwa ada peristiwa-peristiwa yang juga kalau dipakai ekspresinya Sukatani bayar. Atau kalau enggak bayar, kalau mau maju harus diviralkan, misalnya seperti itu. Jadi saya mau mengatakan nggak bisa dibantah dengan 10.000 polisi sudah dihukum. Kan tiap tahun polisi suka ngumumin tuh berapa yang kami tindak, berapa yang kami pecat, berapa yang Tapi ya masih terjadi fakta atau fenomena di mana orang tidak semudah itu. Oke. Oleh karena itu, apa yang kemudian disampaikan oleh Sukatani menurut Anda itu proporsional? Bukan proporsional. Dan band ini kalau saya ngobrol sama sejumlah teman, Sukatani ini band yang memang lagu-lagunya itu ekspresi dari problem mereka-mereka yang rentan hak asasinya. Ada kelompok tani, ada kelompok sosial lain. Jadi memang band ini secara track record mestinya memang band ini yang kita panggil, kita dengarkan kira-kira gitu. Tapi karena dia yang mampu mengekspresikan. Iya. Meskipun di konser yang kedua kemarin beberapa hari lalu tidak dinyanyikan lagu ini. Ya kesian juga ya, sampai kan si siapa ini si yang cewek ini sampai harus dipecat, Novi segala macam. Jadi menurut saya dia apa namanya, kalau bahasa sekarang kena mental lah mungkin dugaan saya nih ya. Dia bisa bantah omongan saya, tapi menurut saya ya dia dapat tekanan, dapat perhatian publik, spotlight ke dia semua, pendukung maupun yang anti terhadap dia. Dugaan saya mungkin dia juga diawasin rumahnya segala macam. Oh gitu? Iya, jadi Bung Noel harus kasih perlindungan. Itu gini nih, saya tertarik ya dengan lagu Bayar-Bayar ini. Persis apa yang tadi disampaikan Aris, itu sebuah realita yang terjadi di masyarakat. Tapi harus dipahamin bahwa institusi kepolisian dipimpin Pak Sigit ini tidak anti terhadap kritik itu. Walaupun ada beberapa anggota kepolisian yang akhirnya melakukan tindakan,
saya rasa di luar tindakan dari arahan yang sebelumnya menjadi perintah Pak Kapolri gitu. Kita kalau melihat bagaimana proses pembenahan di institusi kepolisian itu luar biasa. Yang karakternya dulu sangat militeristik, kemudian beradaptasi. Dulu kita dipahamin ya, mana Samsat yang tidak ada calo SIM-nya. Bener kan, Riz? Ada semua, tapi pembenahan demi satu pembenahan dilakukan, gitu loh. Memang kita marah ya dengan realita itu. Tapi saya melihat sangat terbuka sekali institusi kepolisian dipimpin oleh Pak Kapolri ini untuk pembenahan di internal. Dan kemarin rapat Pak Kapolri mengingatkan juga, lihat nih ada kritik dari masyarakat. Ingat, kritik dan benci menyebarkan kebencian beda. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan grup pang Sukatani ini kan kritik, bukan kebencian atau menyebarkan hal-hal yang sifatnya malah merusak, tidak. Jadi ini gitu. Bagian dari kebebasan menurut Anda, bukan kebablasan. Bukan kebablasan. Gini, yang menarik ini apa biasanya. yang disampaikan datanya harus dibuktikan dan belum tentu bisa dibuktikan. Sangat bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Sangat bisa dibuktikan. Sangat bisa dibuktikan. Sangat bisa. Karena itu realita yang kecil-kecil. Lihat maaf, misal di jalanan polisi nilang, bayar. Itu banyak loh. Bayar memang. Jabarin. Nah itu kan menjadi pembenahan di internal kepolisian. Dan itu dilakukan. Disediakan laporan untuk ke Propam. Berapa banyak jenderal yang ditangkap. Berapa banyak perwira-perwira menengah. Itu pamen-pamen itu yang tidak punya sejarah. Terus pertanyaan saya ketika ada konser lagi kenapa lagu itu tidak dinyanyikan. Atau mungkin tidak boleh dinyanyikan. Yang menarik itu grup band punk. Biasanya anak punk itu rambutnya jigrik-jigrik tuh. Jigrik-jigrik, bertato, Ini perempuan pakai jilbab dan seorang guru. Oh, jigrik. Dan saya rasa itu. Bukan, kalau ini bukan kebablasan, kenapa kemudian pada konser yang kedua beberapa hari lalu tidak boleh dinyanyikan lagu ini? Jawabannya itu persis apa yang Haris sampaikan, kena mental. Saya mungkin nanti ya, kalau seandainya ada kesempatan saya dengan Haris datang tuh. Ya, tempat konser itu untuk nyanyikan lagu itu. Kita akan coba nanti, saya akan menanyakan langsung pada promotornya. Karena ada promotor nanti kita akan hadirkan juga di layar televisi di Rakyat Bersuara. Selepas jeda kita akan bergabung melalui Zoom. Tapi diskusi hangat bikin penat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan kita dalam Rakyat Bersuara. Saya Aiman Wicaksono. Akan segera kembali sesaat lagi.